Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama PJOK. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pekan lalu kita sudah selesai mempelajari tentang permainan bola kecil atau kasti. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Tentunya ya. Nah, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Ada yang tahu apa itu permainan tradisional? Nah, permainan tradisional adalah permainan yang hanya ada di wilayah tertentu ya, dan juga dimainkan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semuanya juga bisa atau tahu. Nah, selanjutnya adalah variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun. Nah, di sini untuk gerak lokomotornya apa? Ada yang tahu? Nah, betul sekali, gerak lokomotornya adalah lari dan lompat, sedangkan non-lokomotornya yang mana? Nah, yang mengayun. Nah, betul sekali ya. Nah, permainan yang dapat kalian lakukan untuk memperagakan gerak dasar lari dan lompat adalah lompat tali. Gerakan lompat tali ini biasanya kalian mainkan bisa secara berkelompok maupun sendiri ya. Nah, untuk variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat. Nah, gerakan lari ini dilakukan saat melompat menuju putaran tali. Jadi sebelum menuju putaran tali kalian pasti melakukan ancang-ancang dulu ya. Nah, ancang-ancangnya ini bisa jalan pelan atau lari pelan ataupun lari cepat. Nah, sebagai awalan ini biasanya harus fokus ya, supaya apa? Supaya bisa berhasil melompati tali dan berputar atau melompati di putaran tali. Nah, selanjutnya ada variasi gerak dasar lompat dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Untuk gerakan ini biasanya dimainkan dengan sendiri ya, tidak berkelompok ya. Jadi permainan lompat tali ini dapat dilakukan dengan cara berkelompok maupun sendiri. Kalau permainan lompat tali yang dilakukan sendiri itu disebut dengan skipping. Nah, kalian pasti sudah sering ya melakukan lompat tali sendiri. Jika tidak ada temannya, kalau ada temannya lebih seru lagi, bisa berkelompok. Nah, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Nah, permainan yang dapat kalian lakukan untuk memperagakan gerak dasar jalan, lari, dan lompat adalah gobak sodor. Gobak sodor disebut juga galah asih atau galasin. Cara bermain ada yang tahu? Nah, di permainan gobak sodor ini terdiri dari dua regu ya, ada tim penjaga, ada tim penyerang. Dimainkan 3-5 orang. Sebagai penjaga kalian harus bisa menghalangi lawan agar tidak melewati garis baris akhir secara bolak-balik ya. Regu dianggap menang apabila seluruh pemain secara lengkap melewati seluruh garis secara bolak-balik. Variasi gerak jalan dengan kombinasi gerak lari di permainan gobak sodor. Nah, kapan gobak sodor melakukan gerak jalan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya, pemain gobak sodor tidak harus selalu berlari ya. Ada kalanya pemain berjalan untuk mencari kesempatan dan celah melewati garis yang dijaga lawan. Gerak berjalan ini juga dilakukan oleh pemain penjaga.
Pemain yang menjaga garis horizontal dapat berjalan ke samping, kanan, atau kiri. Sementara itu, pemain penjaga vertikal dapat berjalan ke depan dan belakang. Variasi gerak jalan dengan kombinasi gerak lompat. Nah, ya, di tim penyerang dengan kelincahan dan kecepatan, penyerang dapat melewati garis dengan aman. Kalau tim penjaga ini berlari untuk bertahan supaya penyerang tidak melewati garis dengan cepat. Penyerang juga harus menghindar ya dari hadangan lawan. Jadi saat melakukan terobosan, caranya itu dengan menghindar ya. Menghindar ini dilakukan dengan cara mengelak, menunduk, melompat, dan lainnya ya. Nah, penyerang itu harus terampil melakukan variasi gerak lari ini dan menghindar. Selanjutnya, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Permainan yang dapat kalian lakukan untuk memperagakan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar adalah permainan boy-boyan. Di sini siapa yang sudah pernah bermain permainan boy-boyan? Nah, permainan boy-boyan ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri ya. Harus dilakukan secara berkelompok. Permainan ini mirip dengan bowling ya, caranya melempar bola ke arah sasaran. Sasarannya ini biasanya terdiri dari pecahan genting atau pecahan batu yang disusun. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, ada regu penjaga dan juga ada regu pemukul. Untuk variasi gerak dasar jalan dan lari dengan kombinasi gerak melempar, gerakan ini harus dikuasai oleh tim penjaga maupun pemukul. Pemain penjaga harus terampil melempar bola agar mengenai tim pemukul. Pemain penjaga harus terampil melempar bola agar mengenai pemain pemukul. Yang kedua, variasi gerak dasar jalan, lari dengan kombinasi gerak melompat. Pemain pemukul harus terampil berlari dan mengkombinasikannya dengan melompat. Gerakan ini dilakukan saat menghindari bola bawah yang dilempar oleh lawan. Nah, jadi saat lawan melempar ke tim pemukul ya, ini tim penjaga atau tim pemukul ini harus bisa menghindari ya dengan cara melompat. Nah, jadi melompat ini perlu dilatih ya dengan kaki yang terkuat. Jadi setelah lari terus melakukan lompatan untuk menghindari bola yang dilempar oleh lawan. Nah, kita lanjut. Nah, silakan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ya. Ada 5 soal, kerjakan di buku tulis dan nanti jangan lupa untuk di foto hasil jawaban kalian dan dikirim ke Google Classroom ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini tentang permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini lebih ke gerak dasar atletik ya, ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Mungkin cukup itu. Terima kasih sudah menyimak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.